Tretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah kekasih Allah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam hingga saat ini. Karena ketaatan beliau kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga diberikan banyak karomah dan kemuliaan. Para ulama sering mengisahkan karomah beliau hingga saat ini. Dan salah satu karomah beliau adalah beliau mampu hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan para malaikat Mungkar Nakir yang hendak menyiksa muridnya di alam kubur. Dikutip dari kitab Tafrijul Qadir, diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama. Namun, ia menaruh cinta dan rindu kepada gurunya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bodoh itu sebenarnya bukanlah karena kesengajaan bermalas-malasan dalam menimba ilmu yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi karena keterbatasan yang susah untuk menangkap pelajaran dan memahami pelajaran dari sang guru. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebenarnya mengetahui kekurangan dan keadaan muridnya itu, namun beliau yakin di balik semua ini pasti Allah punya rencana lain. Dan seiring berjalannya waktu, proses belajar mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir terus berlangsung. Namun, sang murid yang bodoh itu tidak pernah lagi hadir dalam majelis beliau. Dan murid-murid yang lain juga merasa heran dan bingung, serta mencari tahu keadaan dan keberadaan temannya yang sudah lama tidak menghadiri majelis sang guru. Setelah lama mencari, akhirnya mereka mendapat informasi bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Dan seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia, maka kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, sang penjaga kubur. Hal itu pun dialami oleh murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para malaikat pun bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?" Si murid menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah guruku, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliaulah yang sangat saya cintai." Murid itu selalu memanggil nama-nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga malaikat Mungkar Nakir merasa bingung menghadapi perkara ini. Lalu, hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang hal ini. Untuk kali ini, kuserahkan padamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Mungkar Nakir, "Beri siksaan dia sebagaimana semestinya." Dan setelah mendengar perintah Allah, maka malaikat itu pun langsung mengambil kutamnya hendak menyiksa si murid itu. Pada waktu malaikat kubur akan melaksanakan tugasnya dan menyiksanya, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muncul di alam kubur muridnya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Wahai malaikat Mungkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena ia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku." Lalu Syekh Abdul Qadir meneruskan perkataan beliau, "Akulah yang akan memberi jawaban atas segala pertanyaan yang kalian akan ajukan kepada muridku. Silahkan, mau bertanya apa?" Atas kejadian ini, malaikat Mungkar Nakir tambah bingung dan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar laporan dari malaikat, untuk kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Dan setelah malaikat itu menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wajah yang menyeramkan, malaikat Mungkar Nakir langsung menghajar si mayit itu.
Namun, sebelum menggodam itu mengenai mayit murid beliau, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadang dan menggagalkan serta merebut godam itu dari tangan malaikat Mungkar Nakir. Lalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuang godam itu dan melemparkannya. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, "Jangan kalian siksa muridku. Demi panasnya kecintaan yang membara dalam batinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja tidak akan ada yang mampu menandingiku. Dan ingat, kalau mayit muridku kalian siksa, maka surga dan neraka semua akan kubakar." Yang artinya, dalam surga tidak akan ada kesenangan, dan di neraka tidak akan ada susah. Ketika itu pula datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, "Sekarang ku ampuni dosa mayat itu, jangan kalian siksa, disebabkan karena kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku Abdul Qadir, aku menanggung rindu padanya, dan lebarkanlah pula kubur mayat orang itu. Wallahu a'lam bishawab." Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikuti terus channel kami Coretan Hikmah. Insya Allah ada kisah lain yang akan kita pelajari bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.